belajar dari satu video ke video yang lainnya itu tuh nggak runut gitu, nggak terstruktur. Jadi mungkin mereka juga bingung nih kayak mana dulu nih yang bisa diterapin, kayak urut-urutannya tuh yang mana dulu gitu loh. Jadi semakin banyak nonton video malah jadi makin bingung gitu. Ya. Halo guys, balik lagi aku sama Vira di channel Ngobrolin Bisnis MJO. Kali ini aku bersama Mbak Lia lagi yang sebelumnya pernah podcast sama aku juga nih. Di podcast sebelumnya muncul ting. Nah itu. Terus nanti kalau misalnya kalian belum nonton di podcast sebelum aku sama Mbak Lia, nanti aku taruh linknya di deskripsi ya. Nah untuk penonton yang baru yang belum kenal, boleh ngasih Mbak kenalan dulu Mbak Lia ini di MJO sebagai apa dan oh ya yang belum tahu juga Mbak Lia ini yang suka nanganin pembisnis yang baru mulai di digital marketing. Boleh Mbak perkenalan dulu? Halo, kenalin aku Lia dari MJO Labs. Di sini aku sebagai koordinator yang menghandle beberapa project di MJO Labs ya. Yang pertama itu ada e-course tentang digital marketing untuk bisnis online, kemudian ada tukang sosmed itu jasa bikin konten, bisa buat konten sosial media atau konten iklan. Terus yang ketiga ada Kuli Ads atau jasa ngiklan di Meta Ads gitu. Oke, makasih Mbak Lia. Nah, berhubung di podcast sebelumnya kan kita sempat ngobrol ya kalau banyak orang yang mau belajar digital marketing tapi bingung caranya kayak gimana. Dan itu hampir sama pembahasannya karena masih banyak ternyata ada yang nge-DM aku, ada yang juga nge-DM MJO, ternyata mereka masih banyak yang bingung belajar digital marketing tuh dari awal itu kayak gimana. Nah, boleh nggak sih Mbak dibantu jelasin kalau misalnya ada yang mau belajar nih dari nol, udah makin belajar tapi malah mereka tuh makin nggak bisa gitu loh, malah makin bingung katanya apakah ada kesalahan saat mereka belajar atau emang sistem mereka atau kayak gimana kayak gitu. Biasanya mungkin ya kalau orang yang belajar sendiri terus malah makin bingung itu kadang itu karena yang dipelajari itu nggak terstruktur gitu ya. Jadi kayak misal nih dia belajar sendiri, belajar dari satu video ke video yang lainnya itu tuh nggak runut gitu, nggak terstruktur. Jadi mungkin mereka juga bingung nih kayak mana dulu nih yang bisa diterapin, kayak urut-urutannya tuh yang mana dulu gitu loh. Jadi semakin banyak nonton video malah jadi makin bingung gitu. Ya. Nah tapi Mbak, kalau misalnya harus ada urutannya nih ya, menurut Mbak Lia, urutan yang harus sesimpel mungkin tuh ngelewatin fase-fasenya dulu tuh ada nggak sih Mbak kayak tingkat-tingkatannya kayak gitu? Oke, jadi mungkin kalau misalnya buat teman-teman yang baru mau mulai bisnis online nih, jadi kalau menurut aku ya yang pertama itu kenalin dulu nih brand kamu itu kayak gimana. Terus habis itu tentuin nih target audiensnya itu mau siapa kayak gitu. Habis itu kalian bisa mulai branding brand kamu atau toko kamu itu mulai dari sosial media dulu nih secara organik gitu. Pertama secara organik biar ningkatin awareness juga tuh, biar orang-orang pada tahu kamu tuh jualan apa sih gitu. Terus ada produk apa aja nih yang Dijual. ya yang dijual gitu. Terus harganya berapa, terus gitu kan, biar orang-orang tuh pada aware dulu nih sama brand kita. Terus nah kalau misalnya nih buat teman-teman yang mau belajar tentang cara ngonten gimana, itu tuh sebenarnya ada juga loh di MJO Labs e-course yang khusus ngebahas tentang gimana cara bikin konten gitu ya. Namanya apa tuh Mbak, boleh di-spill nggak? Namanya Hack TikTok FYP. Jadi di situ tuh ngebahas gimana caranya bikin konten biar FYP di TikTok gitu. Terus kemudian tadi udah ya brand awareness dulu. Habis itu kalau misalnya awareness-nya udah mulai kebangun nih, brandnya udah mulai dikenal banyak orang, mungkin bisa coba buat iklanin juga tuh produknya, misalnya di Meta Ads atau TikTok Ads, Google Ads, atau mungkin platform yang lainnya gitu, biar makin banyak lagi traffic yang masuk gitu.
Terus Ada kelasnya nggak Kak? ada dong, ada di MJO Labs itu ada e-course. Kalau khusus buat iklan itu ada Meta Ads, TikTok Ads, sama Google Ads gitu. Nah, udah tuh kalau misalnya udah beres masalah ngiklan, kita dapat customer kan. Nah, itu bisa juga setelah itu kita kelola customernya nih biar dia itu loyal terus mau balik lagi buat Order lagi. iya, buat order produk kita lagi. Nah, itu kalau mau belajar CRM ada juga tuh kelasnya di MJO Labs. Bisa search aja 3 step CRM hacking. Di situ udah dijelasin tuh sama praktisi langsung ya. Dijelasin dari awal, dari kalian pemula sampai bahkan yang tingkatan mahir pun bisa belajar dari situ. Oke, jadi itu tadi fase-fase atau tingkatan-tingkatan yang tipsnya dari Mbak Lia. Nah, tapi aku pengen nanya nih Kak, di fase pertama atau di struktur pertama tuh kenalin kan tadi ya, kayak mengenalkan, mencari tahu nih buat siapa sih targetnya kayak gitu kan. Nah, banyak nggak sih Mbak yang si klien atau customer-customer yang lainnya tuh lupa sama fase itu? Kayak mereka pengen cepet-cepet aja nih langsung bikin konten, padahal mereka nggak tahu nih brandnya itu buat apa, buat siapa kayak gitu. Nah, itu tuh biasanya yang paling sering kesalahan yang paling sering dilakukan oleh pebisnis online pemula ya. Jadi kayak mereka tuh nggak tahu target audiensnya siapa, terus mungkin permasalahan audiensnya itu apa, terus tiba-tiba langsung Bikin konten. bikin konten ngasal gitu. Jadi kontennya itu tidak ditargetkan ke audiens yang spesifik sesuai sama produk dia yang gitu. dia jual ya. Nah, kalau untuk yang fase kedua Kak yang ngegabungin si sosmed ini nih, kayak bikin konten sama main sosmed kan beda tentunya ya. Ada nggak sih tips-tips buat bikin sosmed itu menarik atau konten-konten yang menarik kayak gitu? Nah, pertama mungkin kita bisa optimasi dulu nih dari bio akunnya nih, maupun kalian di Instagram, TikTok, ataupun platform yang lainnya gitu, kalian harus optimasi Instagram dulu gitu. Karena akun buat jualan sama akun pribadi kan pasti Beda ya. goalsnya ya gitu. Jadi harus optimasi bio dulu tuh. Terus abis itu untuk kontennya juga harus diriset bener-bener kayak permasalahan dari audiensnya kamu tuh apa gitu. Jadi konten yang dibuat itu relevan sama audiens gitu, nggak ngasal gitu. Nah, buat detailnya nih kalian bisa langsung aja cek e-course-nya tentang hack TikTok FYP. Terus ada juga yang ngebahas konten-konten yang lainnya di situ. Oke, langsung aja tuh buat lebih detailnya ya. Jadi jangan di sini sama aja ngebocorin kelasnya sendiri. Oke, jadi itu ya guys, struktur-struktur atau fase-fase yang tadi disepil sama Mbak Lia, dan untuk lebih detailnya kalian bisa langsung kepoin langsung kelasnya di mjolabs.com. Nah, jadi tuh kenalin dulu ya Mbak, kenalin dulu si targetnya, si barangnya gitu yang mau kita jual, dan jangan lupa membangun ya atau kayak memperluas gitu, membuat sosial media, membuat konten yang sesuai memang sama si brand yang kita jual. Terus yang terakhir tadi aku sempat lihat mengiklankan, berarti secara nggak langsung itu memperluas jaringan produk atau toko kita ke yang lainnya agar mereka juga tahu kalau kita tuh jualan ini gitu kan ya. Nah, boleh nggak sih Mbak kasih aku contoh konkret buat para UMKM yang mungkin nih biasanya di fashion mereka mau jualan di Instagram atau mereka mau buat konten di Instagram dan di TikTok, gimana sih penerapan buat mereka biar bisa ke fase itu kenalin, terus perbesar atau bangun kayak gitu. Jadi misal ya kalau buat pebisnis yang produknya itu fashion muslimah gitu ya, mungkin kalian tuh bisa kenalin dulu nih target audiensnya siapa. Misal kalian itu jualan produk fashion muslimah, pasti kan gak jauh-jauh targetnya dari orang-orang yang berhijab gitu kan, orang-orang yang mungkin misal dia butuh oleh-oleh haji atau apa gitu kan, nyambung juga kan gitu. Jadi kayak tentuin dulu nih spesifiknya target audiensnya tuh seperti apa. Nah, kalau misal udah nemu nih target audiens kamu itu seperti apa, kamu bisa bangun branding di sosial media itu yang sesuai dengan target audiens itu. Kalau misalnya target audiensnya yang muslimah gitu, berarti kan
yang dibangun di sosial media itu harus apa Sesuai ya, Iya, sesuai harus sama sesuai syariat, syariat ya, Islam betul. mungkin ya. Sebagai contohnya juga kan buat yang mau belinya gitu. Dan biasanya kalau brand fashion itu kan pasti apa ya? Mereka itu banyak nge-spill barangnya seperti Betul. apa gitu. Nah, yang misal bisa pakai konsep-konsep atau tema yang muslimah juga gitu, biar brandnya itu benar-benar melekat kalau ini tuh brand fashion muslim gitu. Oke. Nah, terus misal di fase iklan nih, di fase iklan itu kan biasanya juga ada tuh target audiensnya itu ke siapa, terus kontennya itu biasanya ada beberapa fase gitu. Yang pertama itu biarin mereka mengenal dulu brand kita pakai awareness konten gitu. Setelah orang-orang nih udah mengenal sama brand kita, bisa kita kasih consideration konten gitu. Jadi biar mereka tuh makin yakin untuk beli produk kita. Yang tadinya ragu untuk beli produk kita, mereka jadi yakin Makin gitu loh. yakin ya. Habis itu terakhir baru kita kasih konten conversion atau Sales ya. iya atau sales. Jadi memang diarahkan biar mereka tuh beli produknya gitu. Oke, jadi nggak asal-asal juga ya Mbak, kalau mau ngiklanin juga kita nggak bisa asal aku mau posting ini mau ngiklanin ini tapi ya memang sebenarnya itu ada strukturnya gitu kan. Nah, untuk struktur itu semua tuh ada di kelas MJO Labs. Jadi kalian misalnya bingung nih sama konten iklan, nah situ juga ada langsung ya Mbak, ada kelas buat iklan gitu kan. Iya, jadi nggak perlu pusing-pusing mau mulai dari mana, tapi kalian tuh butuhnya apa gitu, buat brand kalian tuh butuhnya apa. Kalau misalnya kalian bingung mau jualan produk apa, mau riset produk, ada kelasnya. Nah tuh. Terus nih Mbak, dari yang ketiga, berarti kan ada 3 ya, kenalin, bangun, dan perbesar ya. Dari yang Mbak lihat nih, dari ketiga fase ini, dari kenalin, bangun, sama perbesar ini, kesalahan paling fatal apa yang bikin orang gagal di proses 3 ini? Kalau menurut aku sih kesalahannya itu mereka kadang nggak konsisten gitu ya. Kayak misal untuk branding di sosial media aja nih, kayak kadang tuh pasti ada aja nih pebisnis online tuh yang kayak nggak konsisten untuk ngupload gitu, karena mungkin capek gitu ya, ngerjain semuanya sendiri gitu. Terus kesalahan yang lain juga, mereka itu mungkin nggak mau belajar lebih lanjut gitu loh, jadi ilmunya stuck di situ-situ aja. Kalau udah satu ya udah gitu ya, dia nggak mau mengembangkan lagi tuh si materinya. Oke Mbak, ada nggak sih insight gitu ya buat yang lagi nonton yang mungkin bisnis itu lagi struggle atau mereka memang lagi stuck aja nih gitu kan? Ada nggak satu langkah paling gampang yang mereka mulai, entah itu belajar, entah itu memang actionnya mereka harus ngelakuin apa? Pertama sih mungkin bisa audit dulu ya permasalahan dari brand mereka tuh apa gitu. Setelah mereka tahu permasalahan dari brandnya apa, bisa langsung belajar sesuai dengan masalah tersebut gitu loh. Misalnya mereka itu views kontennya tuh nggak naik-naik gitu, maka cari pembelajaran tentang konten gitu misalnya. Terus kemudian misal permasalahan di brand mereka itu exposure-nya nih kurang gitu, mereka bisa belajar ngiklan gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan mereka. Betul. Nah, jadi intinya tuh bukan karena belajarnya ya, bukan karena kurang belajarnya, tapi mungkin karena kaliannya tuh belum tahu cara ngurutinnya tuh kayak gimana. Nah, tadi makanya ada tips dari Mbak Lia itu kenalin produknya, terus bangun atau kayak bikin brand kamu tuh dikenal sama banyak orang dengan cara mungkin salah satunya ada konten, dan yang ketiga tuh ada perbesar atau buka relasi gitu ya Mbak, dengan cara mengiklan kayak gitu. Nah, sekarang aku penasaran nih sama kalian yang dari ketiga fase ini, dari kenalin, bangun, dan perbesar ini, kalian tuh sekarang lagi macet di mana sih? Kalian tuh lagi struggle di bagian mana sih? Boleh tulis dalam komentar, dan jangan lupa subscribe. Sampai bertemu di next podcast selanjutnya. Bye.